Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karmila, selaku moderator dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai informasi akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama adalah Lestari Intani, dan yang kedua saya sendiri, Mila Karmila. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Lestari Intani. Kepada Saudari Lestari Intani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mila sebagai moderator. Yang pertama ada pendahuluan. Informasi akuntansi bisa disebut ke dalam bahasa bisnis di mana isi dari laporan keuangan tersebut mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang diperuntukkan untuk pihak pengguna. Untuk mengetahui suatu laporan keuangan perusahaan, maka semua pihak yang bersangkutan dapat melihat keadaan keuangan perusahaan tersebut. Terbagi menjadi 4 macam, yaitu laporan keuangan atau Statement of Financial Position, laporan rugi laba atau Income Statement, laporan arus kas atau Statement of Cash Flow, dan laporan perubahan ekuitas atau Statement of Owner Equity. Setiap bentuk laporan keuangan memberikan informasi berbeda yang saling melengkapi. Laporan keuangan memiliki tujuan utama yaitu menyediakan berbagai informasi mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan, dan dalam posisi keuangan perubahannya merupakan suatu entitas yang bermanfaat dalam membuat keputusan ekonomi. Yang selanjutnya adalah basis kas dan basis akrual. Yang pertama, metode akuntansi berbasis kas, yaitu metode pencatatan pendapatan perusahaan yang terjadi pada saat pembayaran. Metode basis kas disebut sebagai metode dasar tunai karena setiap sistem ini hanya berlaku jika ada pembayaran hasil transaksi dan biaya yang dikeluarkan ketika adanya transaksi. Kelebihan dan kelemahan dari akuntansi berbasis kas. Yang pertama, ada kelebihannya dalam melakukan proses pembukuan cukup mudah karena melacak uang masuk dan keluar rekening tidak tercampur oleh pencatatan piutang. Yang kedua, ada kelemahannya yaitu secara keseluruhan laporan keuangan tidak akurat karena semua pengeluaran dan pendapatan tidak dapat dihitung. Artinya tidak bisa memperhitungkan arus kas bulan depan, bahkan bulan sekarang pun tidak bisa. Metode akuntansi berbasis akrual. Metode ini pada dasarnya memiliki prinsip kebalikan dari basis kas. Pendapatan dan pengeluaran dicatat ketika adanya penagihan dan transaksi yang diperoleh hasilnya. Basis akrual memiliki pandangan yang lebih baik dan jelas karena sering dipakai oleh seluruh perusahaan, baik menengah ataupun menengah ke atas. Ada keuntungan dan kelemahan akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, keuntungannya membantu pemilik usaha kecil dalam pengembangan usaha ke arah yang lebih baik, karena basis akrual dapat mengetahui mengenai pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, ada kelemahannya, yaitu basis akrual merupakan salah satu yang tidak bisa memperhitungkan arus kas atau dana yang ada di rekening bank. Basis akrual ini bisa saja merugikan jika penerapan dalam usaha kecil kurang cermat dalam melakukan pembukuannya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua ada laporan ekuitas pemilik atau statement of owner equity. Yang ketiga ada neraca atau balance sheet. Yang keempat ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang kelima, semua laporan keuangan yang telah dibuat harus diidentifikasi oleh nama perusahaan, judul dan tanggal atau periode laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini yaitu menjelaskan mengenai suatu penghasilan atau pendapatan dan beban yang ditetapkan pada periode waktu tertentu, sehingga yang dihasilkan bersumber dari konsep perbandingan disebut juga sebagai matching konsep. Tetapi bisa saja disebut sebagai konsep pengaitan atau pendanaan di antara penghasilan atau pendapatan dan beban yang bersangkutan. Contoh soal 1. Aset dan kewajiban Biro Perjalanan Cimande di mana pada saat akhir tahun berjalan periode 30 April 2010
Juga pendapatan dan beban selama tahun berjalan yaitu sebagai berikut. Modal pemilik Agus Kuncoro adalah sebesar Rp80 juta di awal tahun berjalan pada periode 1 Mei 2009. Utang usaha atau account payable sebesar Rp12.200.000, piutang usaha atau akun receivable sebesar Rp31.350.000, kas sebesar Rp53.050.000, pendapatan honor atau honorarium income sebesar Rp263.200.000, tanah sebesar Rp80 juta, beban lain-lain atau other expense sebesar Rp12.950.000, beban kantor atau office load sebesar Rp63 juta, bahan habis pakai atau consumables sebesar Rp3.350.000, beban gaji atau salaries expense sebesar Rp131.700.000. Buatlah laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada periode 30 April 2010. Jawaban. Biro Perjalanan Cimande, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada periode 30 April 2010. Honorarium income sebesar Rp263.200.000. Expense. Salaries expense sebesar Rp131.700.000. Office load sebesar Rp63 juta. Other expense sebesar Rp12.950.000. Tambahkan, amount load sebesar Rp207.650.000. Net profit Rp55.550.000. Yang selanjutnya, yang kedua ada laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik ini menjabarkan mengenai perubahan yang ada di ekuitas pemilik pada periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik harus dikerjakan sesudah pembuatan laporan laba rugi, dikarenakan laba bersih ataupun rugi bersih pada periode tersebut harus disampaikan pada laporan ini. Soal yang kedua, menggunakan data untuk Biro Perjalanan Cimande dalam contoh soal 1, diminta buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun yang berjalan berakhir pada periode 30 April. Adam Kuncoro melakukan investasi tambahan sebesar 50 juta yang selama tahun berjalan dan menarik uang sebesar 30 juta untuk keperluan pribadi. Jawabannya yaitu Biro Perjalanan Cimande laporan ekuitas pemilik untuk tahun yang berakhir pada periode 30 April 2020. Modal Adam Kuncoro 1 Mei 2009 yaitu 80 juta rupiah, tambahan investasi selama tahun berjalan 50 juta rupiah, laba bersih selama tahun berjalan adalah 55.550.000 rupiah. Ditambahkan semuanya, yang menjadi hasilnya adalah 105.550.000 rupiah. Lalu dikurangi penarikan 30 juta, yaitu hasilnya kenaikan pada ekuitas pemilik adalah 35.550.000 rupiah. Yang hasil akhirnya modal Adam Kuncoro 30 April 2010 yaitu 155.550.000 rupiah. Yang ketiga ada neraca. Dapat dilihat bentuk neraca yang disebut juga sebagai bentuk laporan atau report form. Dalam bentuk tersebut menampilkan bagian kewajiban dan ekuitas pemilik di bagian bawah pada aset. Utang usaha merupakan satu-satunya kewajiban. Pada saat terdapat 2 atau lebih kategori kewajiban, masing-masingnya harus disebutkan dan di jumlahnya dibuat sebagai berikut. Kewajiban: utang usaha 12.900.000 ditambah utang gaji 2.570.000. Jumlah kewajibannya yaitu 15.470.000 rupiah. Biro Perjalanan Cimande neraca 30 April 2010. Di bagian aset ada kas sebesar 53.050.000 rupiah, piutang usaha 31.350.000 rupiah, tanah 80 juta rupiah, bahan habis pakai sebesar 3.350.000 rupiah. Jadi jumlah aset sebesar 167.750.000 rupiah. Di bagian kewajiban ada utang usaha 12.200.000 rupiah,
ekuitas pemilik, modal Adam Kuncoro 155.550.000 rupiah. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik yaitu sebesar 167.750.000 rupiah. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi berisikan laporan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini berupa segala macam transaksi yang bisa berpengaruh secara langsung pada kas dalam menentukan laba bersih. Arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini berisikan transaksi kas untuk kegiatan pembelian dan penjualan dari aset yang bersifat permanen atau biasanya sering disebut juga sebagai aset tetap. Transaksi kas tersebut biasa berupa pembelian dan penjualan aktiva tetap. Kemudian, investasi jangka panjang ataupun investasi aset yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan tersebut berkaitan dengan modal, yakni berupa penambahan ataupun pengurangan kas yang berasal dari modal pemilik ataupun kewajiban jangka panjang dan juga investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Soal latihan. Ringkasan arus kas untuk Biro Perjalanan Cimande untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2010 adalah sebagai berikut. Penerimaan kas. Kas diterima dari pelanggan sebesar 251 juta. Kas diterima dari investasi tambahan oleh pemilik sebesar 50 juta rupiah. Pembayaran kas. Kas dibayarkan untuk beban sebesar 210 juta. Kas dibayarkan untuk tanah sebesar 80 juta. Kas dibayarkan ke pemilik untuk keperluan pribadi sebesar 30 juta. Saldo kas per 1 Mei 2009 adalah sebesar 72.050.000 rupiah. Buatlah laporan arus kas untuk Biro Perjalanan Cimande untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2010. Biro Perjalanan Cimande, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2010. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan sebesar 251 juta, dikurangi pembayaran kas untuk beban sebesar 210 juta. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 41 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi. Pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 80 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima sebagai investasi oleh pemilik sebesar 50 juta rupiah, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 30 juta rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 20 juta rupiah. Penurunan bersih di kas selama tahun berjalan sebesar 19 juta rupiah. Kas per 1 Mei 2009 sebesar 72.050.000 rupiah. Kas per 30 April 2010 sebesar 53.050.000 rupiah. Yang selanjutnya, semua laporan keuangan yang telah dibuat harus diidentifikasi oleh nama perusahaan, judul, dan tanggal atau periode laporan keuangan. Data yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu laporan ekuitas pemilik dan laporan arus kas pada periode waktu tertentu. Data yang dapat dineraca hanya untuk waktu tertentu. Perusahaan harus melihat penggunaan pengaturan margin, judul, jumlah rupiah, dan garis penghubung dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya ada kegunaan. Informasi akuntansi berguna untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh pemilik perusahaan. Informasi akuntansi juga digunakan untuk membantu para pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Sebagai contohnya, pemilik perusahaan menggunakan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan apakah dia akan tetap menanamkan modalnya atau mungkin menambah modal, mengurangi atau justru akan menarik modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Pemakaian informasi akuntansi ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, penggunaan pihak internal. Penggunaan internal informasi akuntansi yaitu seperti manajer dan pemilik perusahaan atau saham. Yang kedua ada pihak eksternal, yaitu penggunaan eksternal bisnis, yaitu contohnya
pihak-pihak yang lain seperti investor, kreditor, instansi pemerintahan, masyarakat umum, dan karyawan perusahaan, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.